Halo, chapter chapter 7. Oke guys, pada chapter 7 kita bahas tentang market based analysis. Jadi kita menggunakan algoritma a priori. Oke. Targetnya Anda mengerti apa itu algoritma a priori, terus gimana sih kita menghitung pembentukan pola-pola asosiasi, terus studi kasus. Anda bisa mengerti tentang apa itu support dan apa itu confident di dalam algoritma a priori. Oke. Pertama, algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Jadi di sini aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut dengan definisi analis atau market basket analis. Di sini, analisa asosiasi atau asosiasi rule mining adalah teknik data mining untuk menentukan aturan asosiasi atau suatu kombinasi item. Jadi, analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. Secara khusus, salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma gimana sih yang efisien adalah analisis pola frekuensi atau disebut dengan istilahnya frequent pattern mining. Oke. Terus apa itu support, apa itu confident? Jadi di asosiasi support atau nilai penunjang itu adalah kita untuk persentase kombinasi item tersebut dengan database, sedangkan untuk confident itu nilai kepastian kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiasi. Jadi kita contohnya untuk asosiasi itu ada roti, ada mentega, susu. Berapa sih nilai supportnya? Contohnya kita buat supportnya 40% dan nilai confidentnya 50%. Jadi aturan tersebut berarti 50% dari transaksi di database membuat item roti dan mentega juga membuat item susu, sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database yang memuat item ketiga. Ini sekilas tentang apa itu confident dan support. Terus, analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menentukan semua aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk support. Jadi kita pakai ada itu minimum support dan syarat minimum untuk confident. Ada juga yang disebut dengan minimum confident. Oke, ini contohnya. Jadi ini rumus untuk support. Oke. Di sini ada support itu jumlah transaksi yang mengandung A dibagi total transaksi. Sementara itu nilai support dari dua item diperoleh dari rumus kedua berikut. Contohnya support A, B dan P itu A dan bagian dari B. Jadi support AB itu untuk transaksi yang mengandung A dan B itu dibagi transaksi. Ini rumusnya. Contohnya seperti kasus gini. Saya mempunyai database transaksi contohnya di pasar Sagulung. Itu ada 10 transaksi. Itu ada susu, teh, gula, ada teh, gula, roti, ada teh, gula, susu, roti. Jadi ini transaksi 5 itu beli susu, gula, roti, dan seterusnya sampai 10 transaksi untuk kasus ini. Terus dari tabel di atas, transaksinya ini kan kita bisa untuk dipecah-pecah seperti ini. Jadi transaksi satu itu membeli susu, teh, gula. Ini kan untuk satu item. Oke. Kita juga bisa untuk mempermudah. Jadi kita buat tabularnya seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk menentukan. Oke, jadi transaksi satu itu ada dia beli teh, gula, sama susu. Oke. Setelah itu baru kita tentukan untuk misalkan gini. Kita memiliki himpunan item A, susu dan gula, dan himpunan item lainnya contohnya B itu kopi,
Kemudian aturan asosiasi akan berbentuk jika A maka B, A itu sama dengan B atau dan B, di mana untuk antidennya dan konsekuennya B merupakan subset dari A dan B merupakan untuk moduli eksklusifnya. Contohnya seperti ini. Jadi seorang analis mengizinkan hanya akan mengambil aturan yang memiliki support dan confidence. Contohnya supportnya itu lebih dari 20% dan confidence-nya itu lebih dari 35%. Sebuah item set adalah himpunan item-item yang ada dalam I dan K. Item set adalah item set yang berisi K. Misalnya teh gula adalah sebuah 2 item set nih, dan teh gula kopi merupakan 3 item set karena isinya 3, yang ini 2. Terus frekuensi item set merupakan item yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang telah kita tentukan. Oke, yang berapa item setnya. Jadi kalau kita buat ini berikut menunjukkan calon 2 item set dari data transaksi pada. Jadi kan ada teh, gula, teh kopi, teh susu, teh roti, gula kopi. Ini kan munculnya ini berapa, ini kok ada 5. Ini kita bisa dari tabel ini. Tadi kita hitung teh gula ada 5. Kita cek benar nggak? Teh sama gula 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini munculnya ada 5. Oke, ini dan tadi. Oke. Terus contohnya ini ada gula, susu, kopi untuk 3 item set ada 2. Kita cek. Gula, susu, kopi. Oke. Gula, susu, kopi. Oke. 1, oke, 2. Ini ya. Oke. Ini contoh kita untuk mencari berapa sih jumlah untuk item setnya. Terus lanjut, kita masuk ke pembentukan di aturan asosiasi. Jadi setelah semua pola frekuensi ditemukan, barulah kita cari asosiasi yang memenuhi syarat. Oke, ini nilainya confident. Jadi confident itu transaksi yang mengandung A dan B dibagi transaksi yang mengandung A. Oke, contohnya ini ya. Oke. Contohnya yang membeli gula dan susu maka akan membeli kopi. Ini kan aturannya akan asosiasinya pakai if. Contohnya 2/4 sama dengan 50%. Oke. Misalkan ditekan nilai confident minimal 60%, maka aturan yang dibentuk adalah aturan yang 2 antidennya berikut adalah yang gula dan kopi sama kopi dan susu. Gula dan kopi ini kan kalau seandainya nilainya 60, berarti ini yang dipakai, ini tidak dipakai. Oke. Selanjutnya ini kalau seandainya untuk 2 item set ya. Ini. Jadi jika membeli teh maka akan membeli gula. Oke. Ini kan kita menggunakan, kenapa persentase 100% ini pakai persentasenya. Kita untuk menentukannya, ini data ini kan kita bisa ambil dari kasus tadi. Contohnya ini kan gula sama roti 2/8. Kita bisa lihatnya di sini. Gula, kopi. Jadi ini berapa kali? Ada 8. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Ini untuk menentukan pembagian ini. Oke. Berarti berapa sih nilainya ini dari tadi? Oke. Contohnya ini gula sama teh. Berarti ini gula, ini tehnya. Berapa sih nilainya untuk
yang tadi perhitungannya itu. Oke, yang di sini berapa nilai gulanya, berapa nilai tehnya, itu dari kasus tadi, dari sini kita tentukan totalnya. Oke, setelah itu ini persentase kali 100% untuk mendapatkan persentasenya. Jadi kalau seandainya aturannya jika membeli teh maka akan membeli gula, berapa ini nilai supportnya, berapa nilai untuk confident-nya. Oke, ini support dikali confident kali 100%. Ini untuk nilai confident. Yang kasus tadi. Oke, ini untuk supportnya. Oke, ini soal dikerjakan. Oke, thank you for watching. Oke, berikut contoh di Excel-nya. Contohnya kasus saya punya data seperti ini, ada transaksi, terus ini totalnya ada 12. Jadi ini kalau kita buat 2 item set itu berarti contohnya Asus itu 4. Ini berarti benar nggak Asus sama Asus? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 4 dan isi terus. Oke, selanjutnya kita mau mencari nilai untuk confident-nya. Oke, berarti kita masukkan contohnya 4 jumlahnya, terus ini untuk jumlah yang transaksi yang mengandung A, berarti yang mengandung untuk pertamanya. Nih, contohnya asernya di sini berapa? 9, berarti 9. 49, confident-nya tuh 44. Oke. Terus dari itu kan kita sudah tentukan berapa nilai confident yang dipakai, berarti ini yang aja yang dipakai. Sisanya ini kalau contohnya di bawah confident jadi nggak perlu lagi. Oke, itu. Terus kalau mencari supportnya itu contohnya ini kan confident, ini support itu istilahnya jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksi. Di sini ini untuk item setnya Acer sama Asus itu kan ada jumlah Asus 4, totalnya kan kalau untuk support itu total seluruhnya 12, bagi 12 semua. Ini nilainya. Berarti ini cara mencari nilai support, ini cara mencari confident, ini cara mencari nilai supportnya. Oke, ini perhitungannya. Baru kita cari untuk 3 item set. Ini contohnya. Oke, gampang kan? Oke, thank you for watching.